Shalom sahabat Lex Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri Sukacita Kristus, corak yang berkilau dari iman kita. Kita akan beri judul Berani Terima Tantangan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Satu ayat saja sebagai renungan kita pada akhir pekan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalbach, teolog Jerman abad ke-20, dalam survei singkat tentang perintah untuk bersukacita dari kitab Filipi ini, dia mengatakan, kita memenuhi perintah pertama dalam pasal yang kedua ayat 18, di mana Paulus mengatakan kepada orang Filipi, bahwa mereka harus bersukacita dan bersukacita dengan Paulus. Dan kemudian, dalam pasal 3 ayat 1, akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan yang terakhir ini dalam pasal yang keempat ayat 4, bersukacitalah senantiasa atau selalu di dalam Tuhan. Jadi dari tiga perintah ini, Barth menyimpulkan bahwa sukacita dalam bahasa kepada jemaat Filipi bisa diterjemahkan dengan kata lain adalah namun demikian. Nevertheless, namun demikian. Jadi dia mau mengatakan begini, namun demikian, bersukacitalah. Ucapan bersukacita ini oleh Paulus tentu saja menentang semua sifat-sifat kemanusiaan dan kebiasaan daripada kita manusia yang berdosa. Tidak bersyukur, mengeluh sepanjang sejarah, protes untuk segala apapun. Semua demo-demo yang kita lihat ini, tidak ada satupun produk manusia yang sempurna. Selalu pasti ada titik lemahnya, termasuk produk hukum. Pasti akan ada diprotes. Dan itu sebenarnya sesuatu yang biasa saja asal tidak merusak. Paulus mau menentang semua sifat keberdosaan manusia ini dan melihat kepada jalan keluar yang ada pada Kristus. Paulus di sini tidak sedang menulis dari tempat di mana dia santai-santai di pemandian umum di kota Roma, tidak. Atau dia sedang seruput kafe latte di sebuah kafe Roma, tidak. Dia sedang menuliskan ini dalam kondisi yang dia sendiri tidak tahu apakah dia yakin dia masih hidup atau akan mati sebentar lagi. Karena dia sedang dipenjara. Hidup yang dibatasi ini membuat dia tidak berdaya menyaksikan para pesaing, musuh-musuh Injil, musuh-musuh gereja menjadi maju di tengah-tengah gereja Roma dan Filipi. Para penyesat-penyesat menjadi semakin terkenal, populer. Perintah Paulus ini ingin menjawab pertanyaan apapun dari mereka yang jemaat pada saat itu yang mungkin ragu-ragu. Paulus, haruskah kita terus bersukacita selama kita menderita? Haruskah kita terus bersukacita selama kondisi pandemik yang gak jelas sampai kapan? Dia berkata dua kali, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini berarti kata senantiasa yang diselipkan Paulus, dan dia kan berkembang pola pikirnya. Di pasal 3 tadi dia cuma bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Tapi sekarang dia katakan begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Dia mau menutup setiap celah-celah, setiap kemungkinan-kemungkinan, setiap pengecualian-pengecualian dari manusia untuk tidak mau bersukacita. Dia mau mengatakan begini, terlepas dari keadaan kita ini adalah keadaan yang memalukan, keadaan yang menyakitkan terjadi pada kita, bersukacita, gak ada alasan. Nah demikian pula, kita para pembaca diperintahkan untuk bersukacita dari segala apapun keadaan kita di dalam Tuhan. Ini suatu perintah yang menjadi tantangan kepada kita. Karena sifat dasar manusia ini gak mau bersukacita. Kalau protes, kritik, mengeluh, tidak pernah mau bersyukur, itu mah gampang. Tidak perlu usaha untuk itu semua. Tetapi bersukacita, itu adalah usaha. Penafsir Alkitab yang bernama Bochmuel berkata begini, sukacita Kristiani adalah orientasi dasar dan konstan dari kehidupan kekristenan. Buah dan bukti hubungan di dalam Tuhan. Jadi sukacita itu pada dasarnya adalah apa? Corak dari hidup murid Kristus. Di seluruh perjalanan iman kita, corak yang akan berkilau seperti batik. Gitu ya. Corak-corak itu yang menandakan menjadi dasar dari apa yang dia hidupi, itu akan tergantung dari sukacita. Itulah yang menjadi corak yang berkilau,
corak yang bersinar dari kehidupan iman kita. Sukacita berasal dari apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu dan apa yang Dia sedang kerjakan di masa sekarang dan dari pengharapan yang akan Dia lakukan di masa depan. Jadi sukacita di dalam Tuhan itu bersumber dari janji bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus tetap setia. Yesus tetap memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Dia berdaulat dan Dia ingin rencana itu apapun yang akan terjadi. Dia ingin rencana keselamatan yang kekal itu terjadi pada kita. Kalau kita pun harus melewati lembah kekelaman, lembah kegelapan, Dia akan izinkan itu terjadi. Tuh, kok kayak gitu ya? Tuhan kok kayaknya tega amat untuk sebuah pertumbuhan dan kedewasaan. Pain bukan sesuatu yang harus diabaikan atau dijauhi. Ogilvy mengatakan begini, saat kita bersukacita terus-menerus, kita menjadi terbuka dengan Tuhan. Terbuka terhadap apa yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita bersukacita, itu pintu perubahan akan terjadi. Sukacita membuat kita menjadi sangat peka dan terbuka dengan kehidupan Allah yang akan Dia berikan kepada kita. Sukacita itu bukan sebuah kemewahan. Sukacita adalah sebuah keharusan. Nggak bersukacita, habis kita. Itu artinya. Sampai Tuhan datang nanti ya, kita semua tetap akan mengalami tekanan yang menyiksa. Kita semua akan mengalami kesengsaraan, konflik antar keluarga, antar pribadi. Sampai Yesus Kristus datang, penyakit yang memalukan, bahkan kematian diri kita. Jika kita hidup cukup lama nanti kita akan menyaksikan teman-teman kita mendahului kita di dalam kematian. Minggu ini saya kehilangan 2 sahabat, 2 teman satu angkatan yang meninggal dengan cepat, usia yang sama dengan kami. Artinya kita bisa melihat, akan kita alami, ada kesedihan. Orang-orang yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan, diambil satu persatu. Namun, kembali lagi, dalam setiap keadaan, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Pada waktu saya berbicara ini, ada kesedihan-kesedihan yang cukup dalam. Tapi kembali lagi, bukan munafik. Inilah kita yang melawan. Namun demikian, bersukacita. Jadi bagaimana caranya? Pada dasarnya, kita harus mendekat kepada semangat sukacita keselamatan kita itu. Dan cara yang sederhana adalah ini. Mengingat akan apa yang Daud katakan. Yang kemudian digenapi oleh anak Daud yang terakhir, yang paling agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini pernyataan Daud dari Mazmur 40 ayat 3 dan 4. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat ini digenapi Yesus Kristus ketika Dia harus melewati kesengsaraan. Dan kemudian Tuhan mengangkat Dia dari dunia orang mati untuk kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan orang-orang yang melihat Dia akan memuji Dia. Dan ada rasa takut, artinya di sini ada rasa hormat. Karena hari ini dan kemudian satu hari nanti, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah kita. Gak peduli apapun pandangan-pandangan manusia, satu hari nanti ketika Yesus menyatakan dirinya, tidak ada yang bisa mengatakan, oh Dia toh. Semua orang akan gemetar. Semua orang akan mengatakan, ya, Dia adalah Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau Dia datang sudah dalam kondisi penghakiman, terlambat. Tapi hari ini, mari lihat Yesus pada waktu Dia dihakimi pertama sekali oleh Allah di kayu salib. Mari lihat Dia.
Dan ketika dia bangkit dan mengatakan, akulah keselamatan, akulah kehidupan, mari kita percaya kepada dia. Kita akan berjalan di dalam sukacita yang tidak akan lekang oleh waktu dan tidak akan ditundukkan oleh keadaan apapun. Seberapapun susahnya kehidupan kita dan sulitnya apa yang akan kita lalui, ketidakpastian yang akan kita jalani. Namun demikian, bersukacitalah. Bapa di surga, kami bersyukur. Hari ini kami melihat kembali bahwa dasar sukacita kami bukan kekuatan kami, tetapi karya Kristus yang sudah selesai di masa lalu, apa yang Engkau sedang kerjakan pada hari ini, dan apa yang akan Engkau kerjakan di masa datang. Terima kasih bahwa Engkau kekal adanya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap setia. Karena itu, karena Engkau telah bangkit dan antara orang mati, dan semua orang yang melihatnya akan percaya. Tolonglah kami Tuhan, memancarkan sukacita itu, berani menerima tantangan untuk kami hidup di dalam sukacita senantiasa apapun situasinya. Kami bersukacita. Kami tahu bahwa ini bukan karena kemampuan manusia, tetapi karya Kristus di dalam kami. Dan izinkanlah hati kami ini Tuhan terus terbuka, supaya karya Kristus memancar dan membawa berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a wonderful weekend with your family.